Drone Elang Hitam merupakan pesawat tanpa awak yang telah diperkenalkan ke publik pertama kali pada Desember 2019 lalu di hanggar PT Dirgantara Indonesia. Drone ini merupakan hasil kerjasama dari konsorsium yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, TNI AU, BPPT, ITB, PT-DI, dan PT LAN. Tentu saja, setiap institusi tersebut memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proyek ini. Berdasarkan rencananya, drone ini akan menjalankan maiden flight pada tahun 2021 lalu. Namun, pada kenyataannya, proyek ini tidak semulus yang direncanakan sebelumnya, sehingga membuat proyek ini terombang-ambing. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proyek drone Elang Hitam, dimulai dari alasan dan tujuan konsorsium dalam proyek ini. Lalu di segmen akhir, kami akan menjelaskan mengapa proyek ini berujung pada kegagalan. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum memasuki pembahasan video kali ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Dan bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan subscribe ke channel ini bila belum. Terima kasih atas dukungan para defenders. Konsorsium yang dikepalai oleh BRIN beranggapan bahwa proyek Elang Hitam yang berjenis drone medium altitude long endurance dapat dijadikan sebagai lompatan teknologi untuk menguasai teknologi pesawat tempur. Seperti yang kita ketahui, bahwa saat ini Indonesia bekerja sama dengan pihak Korea Selatan untuk pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae. Selain itu, teknologi dari MEL jauh lebih realistis untuk dicapai dengan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Selain itu, terdapat tren dari pertempuran modern yang mana melibatkan drone dalam jumlah yang cukup besar, seperti pada pertempuran Nagorno-Karabakh dan Ukraina melawan Rusia. Terlebih lagi, proyek ini dapat memenuhi pasar domestik yang mana sebelumnya TNI harus membeli dari luar negeri. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri memberikan 3 arahan untuk proyek ini. Lalu, apa yang menyebabkan proyek ini gagal? Perlu diketahui bahwa tahun 2021, tim dari BPPT dan PT-DI bekerja sama dengan McLaren Spanyol sebagai penyedia sistem pesawat, melaksanakan penyiapan prototipe yang meliputi rekayasa airframe, integrasi sistem, dan penyiapan dokumen untuk flight test permit. Upaya maiden flight dilakukan pada akhir Desember 2021 lalu di Lanut Nusawiru, Pangandaran. Akan tetapi, maiden flight ini mengalami kegagalan dan menyebabkan kerusakan minor. Hal ini dianggap beresiko lebih besar bila dipaksa untuk melakukan maiden flight. Lalu pada tahun 2022, prototipe dari Elang Hitam 1 telah siap untuk melaksanakan uji terbang. Namun pendanaan yang tidak memadai mengakibatkan tidak terlaksananya uji terbang tersebut. Dana lagi, aduh. Selain itu, tim dari BPPT telah disebar di berbagai pusat riset BRIN, sehingga tidak ada penanggung jawab untuk program ini. Pihak BRIN sendiri mengubah role dari Elang Hitam yang berawal dari drone kombatan menjadi drone non-kombatan. Selain permasalahan tersebut, terdapat permasalahan yang lain, dimulai dari ketidaksesuaian dengan Perpres Proyek Strategis Nasional, tidak sesuai dengan persyaratan desain yang ditetapkan oleh TNI AU yang berpotensi kehilangan captive user.
perencanaan untuk membangun kapasitas teknologi sistem senjata untuk wahana terbang tidak terlaksana. Dari sinilah akar permasalahan muncul dan menyebabkan konsorsium ini bubar. Lalu apakah kita dapat menyalahkan sepenuhnya ke pihak BRIN? Tentu saja tidak. Menurut pendapat kami, tim dari BRIN menunjukkan kerealistisan dalam proyek ini. Mengingat cukup mustahil untuk membuat drone dalam jangka waktu yang sangat pendek dan memiliki role kombatan. Meskipun proyek drone mill termasuk dalam daftar PSN, namun tidak dapat menjadi jaminan bahwa proyek ini akan dilanjutkan. Apakah akan menjadi proyek mangkrak atau akan dilanjutkan oleh konsorsium yang baru? Kita berharap saja yang terbaik. Tapi kita juga harus berpikir realistis, dikarenakan kegagalan proyek seperti ini bukanlah yang pertama kali. Namun, menurut pendapat pribadi dari tim Indonesia Defense Review, akan sangat jauh lebih baik bila mana Indonesia melakukan pembelian drone mill dari luar negeri seperti TB2 Bayraktar dari Turki dan disertai transfer of technology yang ideal, seperti sistem kontrol drone, rangkaian propulsi, serta integrasi sistem senjata. Perlu diketahui bahwa TOT bagian-bagian yang kami maksud bukanlah rahasia perusahaan, namun teknologi tersebut sangatlah vital untuk terwujudnya drone dalam negeri. Jadi, bagaimana menurut pendapat para defenders mengenai kegagalan proyek drone elang hitam ini? Setujukah kalian bila mana Kementerian Pertahanan melaksanakan pembelian dari luar negeri disertai transfer of technology? Tulis pendapat defenders di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.